Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Spiritri semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi nih jauh lebih dalam berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan Spiritri dan tujuannya. Teman-teman semua ini harus mengikuti program Spiritri. Oke, Pak Afi, tanpa panjang lebar, apa yang kita mau bahas? Nah, waktu kemarin kan Pak Doni sempat bilang menghilangkan trauma atau stres ya, atau apa itu dengan cara bergetar. Iya. Nah, apakah bergetar itu misalnya kan, tiba-tiba bergempa bumi nih, wah bergetar gitu kan, jadi Itu buminya apa yang bergetar? Memang badan kita juga bergetar dong. Bisa, Pak. Iya kan? Bisa. Nah, apakah itu sudah mampu menghilangkan stres tadi dengan getaran seperti itu, Iya. atau getaran entah itu didapat dari shock kan, kadang ketika orang shock itu kan, wah Anda tidak lulus, shock, aduh gemeteran gitu. Iya. Nah, itu Itu normal. apakah bergetar yang seperti itu atau bergetar yang seperti bagaimana? Karena Spirit Ray ini mungkin di mata orang hal yang baru dan mungkin banyak yang belum tahu gitu, Pak. Iya, iya. Ya. Jadi begini Pak, yang dimaksud bergetar itu ketika tubuh ya dia ingin melepaskan ketegangannya. Dikarenakan mungkin suatu event yang dia itu sangat misalnya ketakutan ya. Bisa dikejar anjing gitu Pak. Ya, kan takut tuh. Dan dikejar anjing kan pasti kita lari gitu Pak ya, pontang-panting gitu untuk menghindari anjing tersebut. Nah, pas dalam keadaan anjing itu sudah tidak ada lagi di hadapan kita, ya kita udah istilahnya merasa inilah Safe. aman ya. Itu tubuh biasanya akan bergetar dengan sendirinya Pak, tanpa kita sadari untuk melepaskan ketegangan. Karena orang yang ketakutan Pak, pasti tubuhnya dalam keadaan tegang. Nggak mungkin dalam keadaan rileks. Masuk logika kan? Jadi karena pas lari itu kan kita tegang tuh, Iyalah, takutan, ketakutan. dan itu sesuatu yang tidak kita sadari gitu. Pastinya. Nggak mungkin Pak, kita lagi dikejar anjing, kita menyadari gitu. Bahwa kita ini apa kayak tegang gitu. Udah nggak kepikiran Pak. Yang menjadi tujuan utama kita bagaimana kita mencari selamat. Ya. Kita nggak akan mikirin Pak, nih tubuh kita tegang atau enggak. Karena udah nggak sempat lagi Pak kita mikirin banyak hal. Nah, tetapi tubuh kita ini cerdas, Pak. Dia tahu pas kita sudah terhindar dari mara bahaya, tubuh akan melepaskan, Pak, ketegangan di dalam dirinya sendiri. Itu secara alami. Ya, misalnya secara kita nggak sadar tuh kaki kita bergetar, Pak. Nah, cuman kadang waktu kita dari kecil dididik oleh orang tua kita ini nggak boleh Pak, misalnya dalam suatu momen kita merasakan ketegangan, terus ada kayak getaran di kaki kita, terus kita dianggap sama orang tua kita mungkin, atau orang-orang dewasa di sekeliling kita, kamu kenapa sih? Nah, kayak gitu aja, takut. Ngapain pakai bergetar segala? Akhirnya kita tahan Pak tubuh kita untuk tidak bergetar. Jadinya tubuh kita semakin tegang Pak, karena kita nggak bisa melepaskan ketegangan itu, kita tahan. Jadi istilahnya tuh bahasa Inggrisnya apa? Stiff ya. Itu bahasa Indonesianya kayak kaku. Karena tubuh kita itu selalu menyimpan ketegangan-ketegangan itu tanpa dia bisa melepaskannya. Nah, makanya Spirit Ray itu membantu, Pak, tubuh kita menggunakan kecerdasannya agar dia bisa melepaskan ketegangan dengan cara bergetar. Nah, caranya itu dengan kita menstimulus, Pak, bagian tubuh kita tertentu agar tubuh itu bisa bergetar dengan secara alami. Nah, ini Pak, jadi Spirit Ray ini membantu tubuh kita untuk bisa bergetar secara alami. Jadi bukan dipaksa, Pak, kayak misalnya kita bergumam gitu dalam diri kita, bergetar, bukan kayak begitu, tapi kita menstimulus bagian tubuh kita tertentu agar tubuh kita ini dapat bergetar secara alami. Jadi tanpa dipaksa, tanpa harus dikejar anjing dulu gitu Pak. Kan nggak enak Pak, setiap kita mau bergetar, kita harus dikejar anjing dulu. Iya. Ya.
Itu namanya cari penyakit. Nah, tapi dengan kita belajar spirit ray, kita bisa Pak bergetar secara alami. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak, kalau yang disebut dengan bergetar. Jadi tubuh kita bergetar secara alami, tapi bukan karena udah ada stimulus yang kayak dari dikejar luar anjing atau ya, dari luar, ya bukan itu. karena lihat atau ada gempa atau apa gitu, bukan ya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sendiri. Kita latih. Kita bagian melatih tubuh kita tertentu. Kita melatih gitu ya. Nah, baik. Terus lalu bagaimana untuk ininya sendiri? Ya pertama mungkin manfaatnya tadi salah satunya melepaskan ketegangan. Ya, kemudian apalagi yang bisa dilakukan ataupun manfaat dari bergetar ini. Jadi kan orang pasti nggak mau dong misalnya ngapain sih melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, gitu kan, nyapain doang misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi manfaatnya Pak, ketika kita bisa bergetar, kita bisa melepaskan ketegangan kita, itu otomatis Pak, kita bisa jauh lebih rileks. Nah, kenapa sih banyak orang stres? Ya karena dia nggak rileks Pak. Dia tegang di dalam dirinya. Ya otomatis akan mempengaruhi pikirannya. Nah, itu Pak yang disebut yang namanya orang stres. Karena di dalam pikirannya itu berkecamuk Pak. Dia merasa mentok gitu pemikirannya. Akhirnya ujung-ujungnya Pak, kalau orang stres ya dibiarkan, itu ke fisik loh Pak yang bermasalah. Kan banyak gitu orang datang ke dokter nih Pak. Wah, dia istilahnya merasa, waduh kayaknya gua ini banyak penyakit. Makanya dia pergi ke dokter Pak, pengen tahu, gue ini sebenarnya mengidap penyakit apa sih? Terus dokternya bilang, enggak Bu, Ibu pas saya periksa ya hasilnya bagus kok semuanya, fisik Ibu baik-baik saja. Tetapi kenapa Dok ya, kok saya gampang kena flu misalnya, saya gampang dikit-dikit batuk misalnya. Nah, akhirnya dokter pas dia melihat hasil pemeriksaan ini nggak ada yang salah kok dengan fisiknya, dia akhirnya menganjurkan si pasiennya, mungkin Ibu banyak pikiran. Nah itu Pak, jadi ujung-ujungnya dia memberitahukan kepada pasiennya agar jangan banyak pikiran. Dokter kan tahu Pak, kadang imun tubuh kita itu bergantung dengan pola pikir kita. Kalau kita banyak stres, otomatis Pak, tubuh kita jadi tegang. Akhirnya kita mengundang penyakit Pak, datang ke diri kita. Nah inilah yang harus kita bisa pahami. Jadi penyakit itu bukan berasal dari virus dan bakteri saja Pak. Tapi yang paling utama tuh kita harus menjaga pikiran kita. Iya, bisa dipikirin. Jangan kita masukin hal-hal yang nggak penting gitu Pak ke dalam diri kita. Ya, akhirnya ya sudah, tubuh kita jadi bermasalah. Nah, jadi spirit ray ini membantu Pak agar kita ini bisa mengatasi ya problematika di dalam diri kita ya, terutama tubuh fisik kita itu bukan selalu dengan obat gitu Pak. Obat penenang. Atau apa, kalau dulu yang ngetren itu aspirin Pak. Ya, aspirin. Tapi kan itu obat kimia Pak. Masa sih kita harus bergantung dengan obat kimia Pak? Apakah nggak ada cara yang lain? Nah, jadi spirit ray ini bisa membantu Pak mengatasi rasa stres kita, rasa trauma kita itu tanpa kita harus bergantung dengan obat-obatan kimia. Dan efeknya itu Pak, itu sangat bagus untuk tubuh. Karena tubuh dan pikiran kita itu satu kesatuan Pak, nggak bisa dipisah. Kita kan misalnya kadang sering gitu, bermeditasi misalnya, pengen menenangkan pikiran kita gitu. Tetapi kok selama gue bermeditasi, kenapa gue semakin stres? Karena kita nggak biasa gitu Pak, manusia kan nggak biasa Pak, nggak punya aktivitas. Misalnya berdiam diri, memusatkan pikiran. Tetapi kok semakin saya memusatkan pikiran, banyak pikiran yang lebih banyak yang masuk gitu ke dalam pikiran kita, yang akhirnya sulit Pak, kita bisa mindfulness. Karena mindfulness itu akan jauh lebih sulit Pak, kalau kita ini tidak memiliki aktivitas. Ya. Nah itu Pak,
Jadi kurang lebih Spirit Ray ini ingin memberikan solusi, Pak. Ya, kita bisa melepaskan stres kita tanpa kita bergantung dengan obat-obatan kimia. Hmm. Jadi itu Pak, kurang lebih.